Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ini kami menemukan sebuah tulisan ceramah atau ringkasan pidato dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Bisri Syamsuri. Sekalipun beliau sudah sedo, akan tetapi ringkasan pidato beliau itu masih bisa kita nikmati, kita jadikan motivasi. Ini tentang thariqah, saudara-saudaraku. Jadi ringkasan pidato pengarahan Kiai Haji Bisri Syamsuri pada pembukaan Kongres Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh keempat di Semarang tahun 1968. 1968 ada kongres, namanya saja kongres. Dari dulu itu kongres. Kalau istilah nama pemilihan ketua baru itu kalau Banumnya itu kongres, Jatman itu kan Banumnya itu kongres. Nah, kalau untuk PBNU itu muktamar. Akan tetapi ketika dipegang oleh Habib Lutfi itu kan sama saja. Pemilihan ketua baru di PBNU dan di Jatman itu sama-sama muktamar. Terus kita tengok ketua terpilih Jatman itu namanya Rois Am. Itu sama dengan PBNU Rois Am. Nah, seperti itu. Dari kata-katanya saja itu seakan-akan menyaingi gitu. Nah, ini 1968 kongres, nah, jelas kongres Jatman ya, atau Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh keempat di Semarang. Ini namanya kongres. Dan alhamdulillah istilah kongres itu dipakai ketika pemilihan ketua Jatman baru di Asrama Haji Dorohudan. Terus ketua terpilihnya yakni Kiai Haji Halwani itu namanya bukan Rois Am tapi Rois Ali kan gitu kan. Ada beda istilah gitu loh. Nah, dari situ kita bisa memberikan penilaian arahnya Habib Lutfi itu kemana kan gitu kan. Yang pertama, ringkasan dari pidato beliau. Nah, yang pertama, fondasi agama. Iman, Islam, ihsan. Jadi kita harus mempunyai iman. Yang namanya iman itu at-tasdiqu bil qalbi. Meyakini di dalam hati. Kalau Islam kan gitu, al-iqrar bil lisan. Kita mentalafutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu statusnya sudah Islam. Tapi kalau iman itu atasdik. Jadi yakin hatinya. Bukan hanya di mulut saja, tetapi di sini terpatri, betul-betul menancap di dada gitu, yakin. Terus ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik. Iman, Islam, ihsan. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika orang itu ngaku Islam, ngaku beriman, tapi tidak ihsan, ya dipertanyakan. Ini harus seimbang gitu loh, harus balance. Nah, untuk apa kita ibadah ibaratnya sampai jeber baduke kan? Iya kan? Tapi kelakuan kita tidak ada perubahan. Lah, ini kan dipertanyakan. Jadi ihsan, berbuat baik itu harus itu sebagai pondasi agama, bukan hanya iman Islam saja, akan tetapi juga ada ihsan. Kiai Bisri menegaskan bahwa 3 pilar agama, iman, Islam, dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini 3 ini tidak bisa dipisahkan. Thariqah menitik beratkan pada aspek ihsan, berbuat baik. namun tetap harus berdiri di atas dasar iman dan Islam.
Jadi jelas dasarnya itu keimanan dan keislaman. Syariat itu harus jalan. Jangan sampai gara-gara sudah makrifat ngakunya terus meninggalkan Jumatan. Itu kan ndak balance, itu ndak seimbang, berarti meninggalkan Islam gitu loh. Syariat Islam ditinggalkan gitu kan, itu kan jadi wagu gitu loh. Iya kan, selama ini kan kita dibodohi seperti itu kan, ngakunya wali tapi ndak pernah Jumatan. Jadi jelas saudara-saudaraku, hari ini kita dibodohi, dikibuli oleh narasi-narasi yang dibangun mereka kan, ngakunya wali akan tetapi tidak pernah Jumatan. Kan lucu ini, tidak pernah sholat dan lain sebagainya. Berarti apa? Iman, Islam, ihsan itu, Islamnya itu tidak diamalkan, ya gitu kan. Itu pesannya dari Kiai Haji Bishri Syamsuri di pembukaan Kongres Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah yang keempat di Semarang tahun 1968. Fondasi agama, iman, Islam, dan ihsan. Terus yang kedua, tujuan Thoriqoh yang benar. Nawaitu, niatnya itu saudara-saudaraku. Jadi Jamiah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh bertujuan membimbing umat menuju ibadah yang benar dan menghindarkan dari thoriqoh-thoriqoh sesat yang bercampur dengan klenik dan kejawen. Guru dan murid harus memahami ajaran agama secara utuh. Jadi niat berthoriqoh itu baik dan benar, nawaitunya. Makanya sangat lucu ketika ada orang yang ngaku thoriqoh akan tetapi ajarannya nggak jelas, terus ya berani bikin makam palsu, terus kuburan pribumi berubah menjadi kabib umpamanya. Ini kan bertentangan toh. Nawaitunya bikin thoriqoh itu apa? Dulu ngaku kenapa rajin ngurusi NU, tapi setelah tidak menjadi ketua Jatman terus berpaling bikin jamiah baru kan gitu kan. Ya ini kan harus betul-betul ditata niatnya berthoriqoh itu apa, ya kan? Iya, harus jelas, itu harus betul-betul lurus, tulus, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena kedudukan terus supaya banyak masanya. Wah, berat ini. Terus yang ketiga, bahaya fanatisme buta, ta'assub. Fanatik buta itu sangat berbahaya. Itu pesan Kiai Haji Bishri Syamsuri. Kiai Bishri Syamsuri mengkritik fanatisme dalam thoriqoh yang mengabaikan syariat, meremehkan muslim lain yang belum masuk thoriqoh, menganggap guru sebagai wali tanpa landasan ilmiah. Nah ini hari ini betul-betul terjadi, iya kan? Jadi mengabaikan syariat, tolak ukurnya itu syariat. Hari ini kita jangan percaya dengan narasi yang dibangun oleh orang-orang nggak jelas, ngakunya wali akan tetapi tidak pernah Jumatan, tidak pernah sholat. Nah ini berarti meninggalkan syariat. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW kan sudah mencontohkan bagaimana beliau sholat sampai kaki beliau itu bengkak kan begitu kan. Terus tidak boleh mentahkir muslim yang lain gara-gara belum masuk thoriqoh terus dihina, ya kan? Dicemooh, wah ilmunya belum sempurna umpamanya. Padahal thoriqoh itu kan ada 3 macam. Ada thoriqoh taklim wa ta'alum, ngaji dan mula ngaji. Nah kan itu kan. Ada thoriqoh bil khidmah, ada thoriqoh bil aurat. Jangan kaku seakan-akan thoriqoh itu cuma bil aurat saja.
terus menganggap guru sebagai wali tanpa landasan ilmiah. Ya, oke, kita samkan wa ta'atan kepada guru, akan tetapi ada batasan-batasan. Iya, ada batasan-batasan. Sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua itu ada batasannya. Batasannya apa? Selama perintah kedua orang tua kita itu tidak kepada menyuruh kepada kemaksiatan, kita harus berbakti kan gitu. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, syarat baingat thoriqoh. Nah, seorang murid yang akan dibaingat harus memiliki ilmu fikih, akidah, dan tasawuf dasar. Mengamalkan ilmunya, amilun bil ilmihi, ya gitu. Jika minim ilmu tetap dibaingat, tapi harus dibimbing belajar. Makanya kalau syarat baingat thoriqoh itu seorang murid itu harus menguasai syariat dulu, gitu kan. Syarat sahnya wudhu itu apa, yang membatalkan wudhu apa, syarat sahnya sholat apa, contoh yang membatalkan sholat apa saja itu harus tahu gitu loh. Lah orang belum tahu lor kidul ibaratnya sudah masuk thoriqoh. Lah ini, lah seumpama tetap ya dibanget, tapi kewajiban tanggung jawab mursyid harus membimbingnya, memberitahukannya, menuntunnya ke arah yang lebih baik kan, memahami syariat. Harus seperti itu. Itu pesannya Kiai Haji Bisri Syamsuri. Terus yang kelima, kualifikasi guru thoriqoh. Guru thoriqoh itu harus punya ilmu syariat, akidah, dan tasawuf yang cukup. Mengamalkan ilmunya, tidak mencari popularitas, pujian, atau kedudukan sebagai wali. Lah ini yang harus digarisbawahi. Kita harus verifikatif mencari seorang guru. Jangan asal-asalan. Guru itu harus mempunyai ilmu syariat. Ngaji kitab kuning nggak bisa, terus membaca hadis salah, membaca Quran, menafsiri Al-Quran juga salah. Ya, terus yang mau diikuti apa? Pertanyaannya kan begitu kan? Iya, kita harus ya mereka cuma cari popularitas supaya dibilang wow, terus masanya banyak, terus nanti 5 tahun sekali ada pemilu lah, ini diusulkan masa kami sekian juta kan gitu kan. Oh jangan seperti itu. Kita harus mencari guru yang betul-betul lillahi ta'ala, tulus, ikhlas, begitu loh. Penting ini, karena jangan sampai pepatah mengatakan menimpa kita, kencing guru kencing berdiri, muridnya akan kencing berlari kan gitu. Jangan sampai itu. Terus yang keenam, kritik terhadap guru yang menyimpang. Iya, sekalipun guru kan tadi sudah kami bahas ada batasan-batasan. Ketika ada guru yang menyimpang, kita kritik, tapi tentu dengan cara yang beda dengan kritik dengan sesama teman. Kiai Bisri Syamsuri memperingatkan jangan jadikan kisah Nabi Khidir sebagai pembenaran guru yang melanggar syariat. Guru yang kurang ilmu dan amal bisa menyesatkan murid. Guru tidak boleh haus sanjungan dan keramatan, tidak boleh itu. Ya, yang ketujuh tentang Robitoh, Kiai Bisri mengutip larangan Syekh Diyauddin Naqsyabandiyah agar khalifah thoriqoh tidak dijadikan objek Robitoh karena mereka belum layak. Robitoh sebaiknya langsung kepada guru mursyid sejati. Penutup, Kiai Haji Bisri Syamsuri mengajak semua pihak menjaga kemurnian thoriqoh, meluruskan pemahaman murid, menjadikan kongres sebagai forum, memperkuat syariat, akidah, dan ihsan secara seimbang, menyadari tanggung jawab besar guru dan ulama di hadapan Allah. Kesimpulan dari pesan dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Bisri Syamsuri, pidato ini merupakan seruan penting agar thoriqoh al-mu'tabaroh berjalan di atas rel syariat dan tidak terjebak dalam fanatisme atau penyimpangan.
Toriko harus mendidik murid menjadi muslim yang utuh, beriman, berislam, dan berisan. Ini ringkasan pidato Allahyarham Kiai Haji Bisri Syamsuri di grup Aswaja oleh Abah Bayi Arifin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.